Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Senin 25 Mei 2026. Saya Romo Siga dari Gereja Katolik Santo Fransiskus Xaverius, Pacitan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini kita bersama Bunda Gereja merayakan peringatan wajib Santa Perawan Maria, Bunda Gereja. Satu hari sesudah Pentakosta. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini sehari setelah kita merayakan Pentakosta, turunnya Roh Kudus yang menyertai gereja, kita merayakan peringatan Santa Perawan Maria, Bunda Gereja. Dialah ibu sekaligus teladan kita dalam beriman kepada Bapa Allah yang Esa. Tuhan Yesus bersabda, "Inilah anakmu, inilah ibumu." Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Rahim, ketika Putra Tunggalmu dibaku pada kayu salib, Ia menetapkan Santa Perawan Maria ibunya menjadi ibu kami juga. Semoga berkat bimbingan kasih-Nya, gerejamu makin hari makin subur dan bersukacita atas kekudusan anak-anaknya, serta menarik keluarga semua bangsa ke dalam haribaannya. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 19 ayat 25 sampai dengan ayat 34. Waktu Yesus bergantung di salib, di dekat salib itu berdirilah ibu Yesus dan saudara ibu Yesus, istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima ibu Yesus di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati,
mereka tidak mematahkan kakinya, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, kita menyadari dengan sungguh sebagai orang beriman menghormati Bunda Maria, Ibu Yesus. Sekaligus Bunda Maria adalah Ibu Gereja, Ibu kita semua. Ketika Tuhan Yesus berada di kayu salib, Yesus menyerahkan ibunya kepada anaknya dan anaknya kepada ibunya, yaitu murid yang dikasihi oleh Tuhan Yesus yang bernama Yohanes. Saudara-saudariku yang terkasih, peristiwa iman ini menyadarkan kita supaya juga belajar dari pengalaman hidup sebagai orang beriman. Bunda Maria teladan hidup kita, Bunda Maria yang setia mengemban tugas dari Allah, yaitu membimbing dan mengasuh Tuhan Yesus, bahkan mengiringi putranya hingga mengalami penderitaan di kayu salib. Betapa begitu besar hatinya mengikuti kehendak Allah, sekaligus menyadari betapa menderitanya putranya. Namun imannya begitu kuat karena sadar juga bahwa putranya dialah Tuhan, Sang Juru Selamat yang menyelamatkan umat manusia. Saudara-saudariku yang terkasih, hendaklah kita semua menyadari bersama sebagai orang beriman, taat dan setia, taat kepada Allah dan setia mendengarkan sabdanya. Dialah yang menyertai kita. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami telah memperoleh jaminan penebusan dan kehidupan. Dengan rendah hati kami mohon, semoga berkat bantuan Bunda Maria, gerejamu mewartakan Injil kepada segala bangsa dan memenuhi seluruh bumi dengan pencurahan Roh Kudus, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadah sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.